Shalom, puji nama Tuhan. Apa kabar saudara? Mari semua yang bersuka cita lambaikan tangan tinggi dimanapun Anda berada. Saya yakin Tuhan hadir. Mari Bapak Ibu, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau buka hati kita mau datang kepada Tuhan. Kita satukan hati, kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucapkan syukur kepadamu. Sebab Engkau Tuhan Allah yang begitu baik bagi setiap kami. Pagi ini kami datang, kami hampiri tahta-Mu yang kudus. Kami mau membawa sembah kami membawa pujian kami mau membawa hormat kami, hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Bertahtalah ya Tuhan atas setiap pujian dan penyembahan umat-Mu di tempat ini. Terpujilah nama Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari bersama katakan, amin. Haleluya Tuhan. Selidiki setiap hati kami Tuhan. Adakah Engkau temukan kami betul-betul mengasihi-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Pujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak
bersama katakan amin. Masih siap untuk memuji Tuhan lebih luar biasa lagi, amin. Amin. Mari semua lambaikan tangan, ayo bersama-sama katakan. Aku datang ya Tuhan untuk penuhi panggilan, menjadi saksi iman melalui pujian. Ku kan menyanyi, ku kan menyanyi, ku kan menari, hanya untukmu Allah yang ku kasih. Kau ku layani sepenuh hati bersama segala kemuliaan bagimu Tuhan. Engkau ku sembah dalam roh dan kebenaran, sampai putih rambutku, habis nafasku. Bukan setia mengikutku selalu, oh Yesus Tuhanku. Sebab Tuhan yang layak untuk terima segala pujian. Mari bersama-sama dari awal katakan, kami datang ya Tuhan. Aku datang ya Tuhan untuk penuhi panggilan, menjadi saksi iman melalui pujian. Bukan menyanyi, bukan menari, hanya untukmu Allah yang ku kasih. Kau ku layani sepenuh hati, segala kemuliaan bagimu Tuhan. Engkau ku sembah dalam roh dan kebenaran, sampai putih rambutku, habis nafasku. Bukan setia mengikutku selalu, oh Yesus Tuhan. Segala kemuliaan bagimu Tuhan. Engkau ku sembah dalam roh dan kebenaran, sampai putih rambutku, habis nafasku. Bukan setia mengikutku selalu, oh Yesus Tuhan. Segala kemuliaan bagimu Tuhan. Engkau ku sembah dalam roh dan kebenaran, sampai putih rambutku, habis nafasku. Bukan setia mengikutku selalu, oh Yesus Tuhan. Bukan setia mengikutku selalu, oh Yesus Tuhan. Bukan setia mengikutku selalu, oh Yesus Tuhanku. Haleluya, amin, amin. Puji nama Tuhan. Berikan senyuman yang terbaik bagi samping kanan kiri Anda. Katakan Tuhan Yesus itu baik. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita mau buka hati kita. Tuhan Engkau begitu baik dalam kehidupan setiap kami. Engkau merancangkan segala sesuatu yang indah bagi setiap kami di tempat ini. Tiada satupun yang dapat pisahkan kami dari kasih-Mu. Bahkan api maut sekalipun Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Dan Kau dekat
Tuhan, setiap hati kami boleh menerima firman-Mu. Dan firman-Mu boleh bertumbuh, berakar, dan berbuah. Berbicara ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan. Mari yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama katakan, amin. Puji nama Tuhan. Shalom sidang jemaat Tuhan, puji Tuhan. Kita boleh kembali beribadah walaupun kita masih memakai online streaming. Ya, tetapi puji Tuhan ada kabar gembira. Kita berencana untuk pada minggu yang ketiga akan mengadakan ibadah offline dan online. Ya, puji Tuhan. Mari kita akan membuka hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan lebih dahulu kita akan berdoa memohon firman Tuhan akan berbicara secara khusus, menguatkan iman kita. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang adalah firman dan firman-Mu yang ajaib dan berkuasa. Kami mau makan makanan yang rohani yaitu firman Tuhan. Kiranya Engkau kenyangkan, Engkau puaskan, Engkau luruskan kehidupan kami, Engkau bersihkan supaya kami sungguh bertumbuh karena firman-Mu dan kami memiliki iman untuk hidup di tengah situasi yang tidak mudah ini. Urapi hamba-Mu dan kami semua yang mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Baiklah. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul kaya di dalam segala hal. Rasanya saudara tema ini sangat kontradiksi dengan keadaan sekarang di mana banyak orang mengalami hal yang sulit. Tetapi saya ingin menjabarkan, ingin memaparkan kebenaran firman Tuhan untuk kita mengalami janji Tuhan mengenai kaya di dalam segala hal. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu majalah di dunia seperti majalah Forbes ya, yang setiap tahun itu selalu mengangkat orang-orang kaya di dalam dunia. Siapa yang paling kaya di dalam dunia? Ya, sekarang ini diduduki oleh seorang konglomerat yang nama Jeff Bezos. Ya, dia adalah orang yang kaya. Di situ juga ada Bill Gates, ada pemilik Facebook, Mark Zuckerberg dan sebagainya. Baik, mari kita akan melihat firman Tuhan bersama-sama sebagai landasan untuk kita dapat mengerti hidup kaya di dalam segala hal. Baik, firman Tuhan saya landaskan dari kitab 2 Korintus pasalnya yang ke-8, ayat yang ke-7, satu ayat saja yang menjadi landasan firman Tuhan atau khotbah pada pagi hari ini. Saya akan bacakan demikian. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu dan dalam kasih-Mu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Menarik sekali Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus sebagai penulis kitab ini kepada orang-orang yang ada di kota Korintus pada waktu itu. Ya, ia menyebut beberapa kekayaan yang ada di dalam gereja yang ada di jemaat di kota Korintus. Nah, mari kita lihat karena ini sungguh sangat memberkati, sangat menginspirasi kita agar kita juga boleh menjadi kaya di dalam segala hal. Nah, apa saja yang terkandung ya, yang termasuk di dalam kaya segala hal itu? Yang pertama adalah bahwa jemaat di Korintus itu kaya di dalam iman. Wah saudara, mengapa ini ditulis yang pertama oleh Paulus dalam kitab Korintus pasal yang ke-8 yang ke-7 ya. Karena iman memang sebagai basic, iman itu sebagai dasar dari kehidupan Kristen kita.
Nah saudara, sehingga Paulus menempatkan kata iman ini dalam barisan yang pertama untuk menyebut kekayaan yang ada di orang-orang di Korintus. Masih ayat 7, di situ saya kasih warna hijau saudara untuk kita dapat mengerti lebih jelas. Saya bacakan kembali. Maka sekarang kamu ya orang-orang Korintus dikatakan kaya dalam segala sesuatu. Kemudian disambung, dijelaskan lebih spesifik dalam iman. Baik saudara yang dikasihi Tuhan. Rupanya jemaat di kota Korintus ini hebat ya. Dalam pandangan saya maupun penulis surat ini yaitu Paulus, Rasul Paulus, menyebut dan menemukan bahwa orang-orang di Korintus itu memiliki kekayaan di dalam iman. Saudara, kita boleh kaya secara material ya, dan kalau Tuhan izinkan itu ya kita bersyukur ya kalau kita bisa menikmati kekayaan yang material tadi. Tetapi saudara, yang lebih penting daripada yang material tadi adalah iman. Mengapa saudara? Tadi sudah saya katakan bahwa iman itu dasar bagi kehidupan Kristen, dan iman itu sesuatu yang spektakuler ya, karena Tuhan mengajarkan kita untuk hidup beriman. Bahkan tanpa iman kita tidak diperkenan kepada Tuhan. Nah, apakah itu masih relevan? Kita masih cocok ya waktu kita mengejar atau memiliki kekayaan dalam hal iman. Sebab apa saudara? Tuhan Yesus mengatakan di dalam perumpamaannya ya, yang tercatat dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-18 ayat yang ke-8 mengenai iman itu ya. Apa iman itu? Kita lihat lebih dahulu di dalam Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, apakah ia, Tuhan Yesus, mendapati iman di bumi? Jadi inilah satu nubuatan, suatu pernyataan Tuhan yang disampaikan kepada kita orang-orang percaya yang sedang hidup dalam penantian kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Dikatakan kalau nanti Tuhan dalam second coming-nya, kedatangannya yang kedua kali, apakah Yesus Kristus masih mendapati iman di bumi? Jadi ada indikasi bahwa pada akhir zaman itu orang akan kehilangan iman. Orang tidak lagi hidup dalam kepercayaan kepada Kristus dalam iman hanya sebagai agamawi. Tetapi saudara, orang-orang di Korintus itu luar biasa. Ia disebut oleh Paulus bahwa ia kaya dalam segala sesuatu dalam iman. Puji Tuhan. Mari kita menambahkan iman kita. Walaupun kita sedang menghadapi ujian-ujian yang tidak gampang pada sekarang ini. Kadang kita dibenturkan dengan sesuatu yang realita, yang kadangkali kita bisa meninggalkan iman kita dan lebih mencondongkan diri kita kepada penggunaan rasio. Bukan tidak boleh, saudara ya. Tapi iman itu melampaui dari batas-batas manusia atau rasio. Nah, Tuhan mengatakan tadi bahwa akhir zaman itu akan manusia didapati kekurangan imannya. Nah, apalagi yang disebut oleh Rasul Paulus selain orang-orang di Korintus itu kaya dalam iman. Yang kedua, bahwa jemaat di Korintus itu kaya dalam perkataan. Wah, kita mungkin bisa punya satu pemikiran asumsi yang negatif. Kalau gitu ini orang-orang di Korintus ini bawel, ya. Banyak ngomong, bocor mulut, begitu Kak. Tapi katakan dalam perkataan, bukan itu. Nah, mari kita lihat bersama-sama. Masih dalam ayat yang ke-7, maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu dalam iman, dalam perkataan. Ya.
kata perkataan itu dalam bahasa Alkitab di dalam bahasa Yunani ditulis dengan kata logos. Nah, saudara, sudah biasa kita mendengar kata logos, atau mungkin Bapak, Ibu, dan saudara-saudari juga sudah mengetahui dengan benar, dengan baik mengenai arti kata logos. Logos memang berasal dari bahasa Yunani, ya, yang artinya firman, yang juga amanat. Yang biasanya kata logos ini muncul dalam kitab Injil Yohanes pasal 1, ya. Pada mulanya adalah logos, adalah firman. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jadi betapa hebatnya, ya, firman Tuhan itu, logos itu. Atau juga kata logos ini bisa berarti amanat atau perintah. Atau juga kalau kita kembangkan dalam dunia yang lain, digunakan sebagai arti ilmu pengetahuan. Kata logos ini bisa menjadi, ya, katanya apa? Misalnya psikologi, kata loginya itu berasal dari kata logos. Misalnya lagi kata, ya, banyak dengan logi-logi gitu, ya. Soteriologi dan sebagainya itu berasal dari kata logos, yang artinya ilmu pengetahuan. Jadi kalau kita mau menerapkan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam pernyataan Paulus kepada orang-orang yang ada di Korintus. Orang-orang di Korintus itu adalah orang yang kaya, ya, yang sangat memahami firman Tuhan. Luar biasa, ya. Betapa idealnya jemaat di kota Korintus ini. Betapa hebatnya, menariknya. Wow, saudara, ya, betapa dahsyatnya orang-orang di Korintus karena mereka dikatakan kaya di dalam firman. Apakah kita masih menemukan jemaat-jemaat yang ada di gereja, mereka adalah orang-orang yang suka membaca firman, suka menghafal firman, lebih dari itu suka menjadi pelaku firman. Nah, saudara, kita patut belajar dari jemaat yang ada di kota Korintus ini karena mereka adalah orang-orang atau jemaat yang kaya di dalam firman. Haleluya. Saudara, mari kita kejar, ya. Karena firman Tuhan itu begitu dahsyat, powerful, ya. Dikatakan oleh firman Tuhan, manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari firman Tuhan, dari perkataan Tuhan. Mari saudara, jangan sampai tidak kita melupakan, ya, jangan sampai melupakan untuk membaca firman Tuhan, untuk merenungkan firman Tuhan, untuk menghafal firman Tuhan, dan lebih itu untuk melakukan firman Tuhan. Next, ya, apa yang menjadi kekayaan jemaat di Korintus? Yang selanjutnya, jemaat di Korintus kaya di dalam pengetahuan. Masih dalam ayat yang ke-7, maka sekarang sama seperti kamu, kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan. Ya, untuk kita dapat mencocokkan dan dapat mengejar seperti orang-orang di Korintus, maka kita ingin melihat mengenai arti atau definisi dari kata pengetahuan. Pengetahuan diambil dari bahasa Yunani yang adalah gnosis, ya. Nah, bisa nanti gnosko. Nah, gnosis ini berasal dari bahasa Yunani yang berarti mengetahui, ya. Nah, saudara bayangkan, mengetahui segala sesuatu. Artinya memang orang-orang di Korintus itu orang-orang yang smart, orang-orang yang hebat di dalam pengetahuan mereka, ya. Mereka mengetahui. Kemudian kata ini muncul aliran-aliran yang nanti menentang ketuhanan Yesus Kristus, yang mereka disebut orang-orang gnostik, ya, yang mengklaim memiliki pengetahuan yang lebih tinggi karena mereka mengatakan bahwa mengenai kodratnya Kristus itu tidak mungkin adalah Tuhan, sebab
tidak mungkin menjadi manusia karena manusia yang daging ini adalah jahat. Nah, yang roh itu adalah baik. Nah, ini pertentangan. Itulah menandakan bahwa orang gnostik mengklaim bahwa dirinya memiliki pengetahuan yang lebih daripada mereka. Nah, kebenaran yang lebih tinggi yang hanya diketahui oleh beberapa orang. Nah, saudara, kalau kita lihat mengenai jumlah atau populasi orang pinter dan orang yang kurang pinter atau tidak pandai, itu maka yang kalau kita bikin seperti piramid begitu, maka orang yang pandai itu berada di ujung atas, hanya sedikit saja. Seperti yang dituliskan tadi, bahwa orang-orang yang punya kebenaran pengetahuan yang lebih tinggi, yang hanya diketahui oleh beberapa orang. Nah, saudara, mereka mengejar itu. Mereka mau mendapatkan ilmu atau kepandaian itu. Nah, orang-orang di Korintus itu adalah orang-orang yang punya gnosis, punya pengetahuan. Apakah tidak hebat, saudara ya? Mereka bisa bersoal, bisa berapologetika tentang firman, tentang iman mereka. Karena mereka punya pengetahuan, saudara. Sehingga Paulus menyebut dengan jelas bahwa orang-orang di Korintus itu punya gnosis, punya pengetahuan. Yang ironi kalau kita melihat orang Kristen itu sekedar beragama, sekedar mengenal Tuhan, tapi tidak mengembangkan sikapnya untuk belajar firman Tuhan, untuk mengetahui akan firman Tuhan. Sehingga kalau ada pertanyaan-pertanyaan, kalau ada serangan-serangan yang ditujukan mengenai iman Kristen, mereka bisa dengan cakap untuk memberikan jawaban. Bahkan mereka bisa membawa orang yang tidak percaya menjadi percaya akan Kristus. Nah, betapa indahnya. Kita lihat selanjutnya mengenai kekayaan yang ada di orang-orang di kota Korintus. Nah, selanjutnya disebutkan bahwa jemaat di Korintus itu kaya dalam dukungan misi. Wow, saudara, keren sekali ya. Luar biasa sekali. Sudah kaya di dalam iman, di dalam pengetahuan ya. Lalu disebutkan lagi bahwa mereka kaya di dalam dukungan supporting kepada misi. Masih dalam ayat 7, maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhanmu untuk membantu dan dalam kasihmu terhadap kami. Paulus menggunakan kata ganti kami karena pelayanan Paulus itu berupa tim ya. Paulus beberapa kali mengadakan perjalanan misi. Tentunya seorang yang sedang mengabarkan Injil, mereka perlu supporting, perlu dukungan dari pihak-pihak tertentu. Dan orang-orang di Korintus telah mengambil bagian dalam hal yang rohani, dalam hal yang investasi surgawi. Dia membantu Paulus ya, dikatakan dalam kesungguhan. Artinya kalau bicara mengenai kesungguhan itu dilakukan dengan sekuat tenaga. Bahwa mereka mensupport Paulus di dalam misi Paulus dalam pemberitaan Injilnya. Ini luar biasa. Sungguh-sungguh jemaat yang excellent, jemaat yang luar biasa. Karena apa? Jemaat itu tahu tentang pemberian, tahu tentang hal yang penting di dalam gereja untuk mendukung hamba-hamba Tuhan di dalam pelayanan misi Paulus dan teman-teman. Nah, saudara, jemaat mula-mula, mereka jemaat yang misioner, jemaat yang kalau dibicara mengenai misi mereka antusias, mereka punya passion yang besar untuk mereka mengambil bagian di dalam pekerjaan misi. Contoh yang terdapat di dalam kitab Filipi pasal 4 ayat 16 dan 17 dikatakan demikian. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirim bantuan kepadaku.
Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang semakin memperbesar keuntunganmu. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang di Tesalonika pun, orang di Filipi, orang-orang jemaat di Filipi, mereka begitu antusias untuk memberikan bantuan, dukungan misi kepada Rasul Paulus. Dikatakan telah 1-2 kali, saudara. Dan mereka ingin terus bahwa mereka terlibat dalam pelayanan misi. Nah saudara, kalau Anda dan saya diselamatkan dari kehidupan lama, kehidupan dosa, itu karena misi. Ada orang-orang yang telah menginvestasikan baik hidupnya atau uangnya, sehingga mereka bisa memberitakan Injil baik melalui media-media sosial seperti adanya Superbook dan sebagainya, karena ada orang-orang yang telah mengeluarkan kekayaan dari perbendaharaannya untuk mendukung misi tersebut, sehingga adanya Superbook dan sebagainya, adanya tayangan-tayangan di televisi yang memerlukan dana yang tidak kecil, ataupun pembukaan gereja di mana-mana, tentunya perlu dukungan dari kita semuanya. Haleluya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita menjadi gereja yang supporting, ya, yang terlibat di dalam pemberian misi. Karena dikatakan oleh Paulus kepada orang-orang di Filipi, dikatakan, tetapi yang kuutamakan itu 11, bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang semakin memperbesar keuntunganmu. Ya, Alkitab banyak sekali berbicara mengenai keuntungan. Ya, kapan hari Minggu beberapa yang lalu saya bicara juga tentang keuntungan. Apakah Bapak Ibu mau diberkati Tuhan? Ya, mau ingin terus perbendaharaanmu itu dilimpahkan oleh Tuhan, diisi sampai penuh oleh Tuhan. Mari kita terlibat di dalam dukungan bagi pekerjaan Tuhan, bagi misi Tuhan. Gereja kita ini ada juga karena misi. Orang-orang di Jakarta dulu telah mengumpulkan dari sedikit maupun mereka yang memberi banyak juga, sehingga kita ada memiliki tempat ini karena mereka telah tahu tentang pemberian misi itu. Kita mungkin berpikir, saya belum kaya. Saudara, tidak perlu menunggu kaya untuk kita dapat memberi untuk misi, saudara. Ada banyak cara kita dapat mensupport misi. Puji Tuhan. Saya mendengar cerita mengenai para misionaris yang diutus oleh negara gereja-gereja di Amerika. Pemberi bantuan misi itu bukan konglomerat, saudara. Ada orang yang mengumpulkan kaleng Coca-Cola, lalu dikumpulkan, dijual, dan hasilnya itu disumbangkan untuk mendukung para utusan gerejawi yang tersebar di seluruh dunia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya melihat negara atau lembaga atau gereja yang mendukung tentang misi, mereka tidak kekurangan. Mereka semakin diberkati oleh Tuhan. Satu kali saya melihat ada sebuah gereja yang sebetulnya jumlahnya maupun gedungnya tidak terlalu besar, bahkan pada waktu itu belum punya gedung sendiri. Tapi kalau saya lihat bahwa persembahannya untuk misi itu begitu besar, sampai gembalanya itu mengalahkan kebutuhannya sendiri, tetapi membuka matanya untuk mendukung misi di mana-mana, di Indonesia maupun di luar Indonesia. Dan saya lihat gereja itu bertumbuh dan diberkati oleh Tuhan. Misi itu hatinya Tuhan. Menjangkau jiwa itu adalah hatinya Tuhan. Jadi seperti orang-orang baik di Korintus maupun yang ada di Filipi, mari kita terlibat untuk memberikan dukungan misi. Yang selanjutnya, saudara, ya, kita lihat mengenai orang-orang di Korintus. Paulus mau, ya, melengkapi kekayaan mereka untuk jemaat di Korintus, menambah kekayaannya di dalam karitas. Apa itu karitas? Karitas itu bisa dalam bahasa Indonesia itu bisa diterjemahkan derma atau ya sedekah, derma, saudara, ya. Nah, saudara yang dikasih, atau amal. Kita lihat
Ayat 7 bagian terakhir. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu dan kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Gereja zaman dulu itu memiliki satu pelayanan diakonia, ya, pelayanan kasih, atau ya di sini dikatakan disebut karis, ya, dari kata kasih pemberian yang tadi kemudian kita mengenal kata karitas atau amal tadi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Paulus mau setelah jemaat Korintus itu punya beberapa kekayaan, Paulus mau menambahkan agar orang-orang di Korintus juga kaya dalam pelayanan karitas atau amal ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita semua tahu pada waktu gereja dihadapkan pada ibadah online, maka persembahannya menukik, saudara. Persembahannya menurun, bahkan ada gereja yang besar, pendetanya sampai berbicara kepada jemaatnya melalui khotbah streamingnya itu agar jemaat tidak lupa memberi. Karena saudara, mereka berada di rumah-rumah dan tidak menghadapi kantong kolekte, mungkin persembahannya harus ditransfer. Bahkan ada pendeta yang gembala sidang yang punya trik memakai ketua komselnya untuk mendatangi jemaat-jemaatnya, ya, anggota selnya untuk mengumpulkan uang persembahan karena persembahannya menjadi menurun, saudara. Tetapi kita yang mendengar firman Tuhan ini, kita disadarkan untuk kita dapat berbuat sesuatu tentang pelayanan karitas ini atau pelayanan amal ini. Nah, saya punya data yang diambil dari sampelnya itu gereja-gereja di Jabodetabek. Inilah, saudara, ya. Dikatakan mengenai gereja melakukan kegiatan sosial yang membantu ya kepada yang membutuhkan selama pandemi COVID-19 ini, dikatakan 5,3% tidak ada kegiatan sosial. Wow, berarti selfish sekali, ya. Gereja itu tidak memberi amal, memberi bantuan secara sosial. Lagi dikatakan 22,1% hanya warga gereja yang menerima berkatnya. Jadi amalnya itu bersifat internal. Sebenarnya saya punya banyak data, tapi terlalu panjang, saudara. Saya hanya ambil satu contoh ini mengenai bantuan sosial tadi. Nah, dikatakan 22,1% itu hanya diberikan kepada internal. Ya, puji Tuhan, gereja kita juga melakukan. Ya, saya sendiri menolong supaya jemaat itu mendapat bantuan dari Pemkot. Saya harus mondar-mandir, ya. Untung pada waktu pengambilan barang saya dibantu oleh Mas Budi untuk mengangkati barang-barang tersebut. Nah, ada bantuan sosial yang diberikan kepada internal sesama jemaat. Tetapi saya memuji Tuhan, ya. Kalau saya lihat tayangan teman-teman saya, mereka membagi sembako kepada pemulung, kepada tukang becak, kepada penyapu jalanan, atau orang-orang yang membutuhkan, itu justru jumlahnya 72,6%. Bantuan sosialnya diberikan kepada masyarakat di luar gereja, merasakan berkatnya. Mestinya gereja seperti itu, menjadi berkat di mana gereja itu berada. Nah, saudara, kita juga sudah melakukan sesuatu. Kita membantu beberapa tetangga di kanan kiri gereja yang membutuhkan. Bahkan beberapa kali kita memberikan bantuan sosial kepada hamba-hamba Tuhan yang membutuhkannya. Baik di Kabupaten Temanggung maupun beberapa minggu yang lalu di Kabupaten Semarang, tepatnya di daerah Ungaran. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tadi saya mengatakan bahwa gereja mula-mula itu punya passion, punya gairah untuk mereka membantu. Kita lihat dalam Galatia 6 ayat 10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik,
kepada siapa? Semua orang, termasuk masyarakat di luar gereja. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Oh saudara, gereja dalam krisis pandemi ini mungkin pemasukannya boleh berkurang. Tapi saudara, kita jangan pernah berkekurangan untuk memberi. Karena sebetulnya hukumnya diberkati Tuhan. Itu bukan ditengking di roh kemiskinan. Bukan didoakan alat-alat perdaganganmu. Tapi dengan memberi, maka kita akan diberi. Seperti kata kitab Lukas, berilah maka kamu akan diberi. Seperti takaran yang baik, yang diisi, yang dipadatkan dan diguncangkan sampai tumpah keluar. Jadi memberi itu harus menjadi lifestyle, menjadi gaya hidup. Jangan pelit saudara. Ya, mengapa? Karena dalam kitab 2 Korintus pasal 9 ayat 6 dikatakan, camkanlah ini, ngertilah ini katanya ya. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Saudara mau menuai banyak? Tabur yang banyak. Supaya kita kaya. Kaya di dalam segala hal. Ya, itulah yang dimulai oleh Tuhan. Nah, kaya dalam segala hal itu adalah kaya di dalam pemandangan Allah. Bukan pemandangan manusia, karena manusia itu mengukur kekayaan dengan sesuatu yang material. Ya, properti yang ia miliki, aset yang ia dapatkan. Itu manusia. Tetapi kaya di hadapan Tuhan adalah something different. Kaya dalam iman, kaya dalam pengetahuan, kaya di dalam bantuan misi, supporting misi, dan kaya di dalam karitas atau amal. Saya berdoa, Bapak Ibu jemaat Tuhan akan menjadi kaya seperti ini. Tuhan tidak peduli seberapa besar kekayaanmu, ya, hartamu. Tapi apakah engkau kaya dalam iman, kaya dalam pengetahuan, kaya di dalam bantuan misi, supporting misi, dan kaya dalam pelayanan sosial kepada semua orang. Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan kepala. Haleluya, haleluya, terima kasih, terima kasih. Haleluya, mari kita nyanyikan satu pujian yang mengatakan syukur kepada Tuhan. Haleluya. Syukur kepada Tuhan, syukur dengan segenap hati, syukur karena Dia beri kita Yesus Kristus. Kini yang lemah berkata ku kuat, dan yang miskin berkata ku kaya, karena semua yang Tuhan perbuat bagi kita. Kini yang lemah berkata ku kuat, dan yang miskin berkata ku kaya, karena semua yang Tuhan perbuat bagi kita. Syukur. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Jadikan kami orang-orang, jadikan kami jemaat-Mu yang kaya dalam segala hal. Tuhan, meteraikan firman-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami kaya di dalam iman, kaya di dalam pengetahuan, kaya di dalam misi, dan kaya di dalam karitas. Tuhan berkati. Kami mau menjadi gereja yang excellent, gereja yang menyenangkan hati Tuhan.
Terima kasih Tuhan, berkati setiap hati yang rindu untuk menjadi kaya dalam segala hal. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu saudara yang disemat, yang dikasih Tuhan, saudara sudah menerima unsur perjamuan Tuhan. Mari kita lanjutkan dengan perjamuan Tuhan. Karena ini ada sebuah perintah yang datang dari Tuhan. Haleluya. Peganglah roti yang sudah Anda Bapak Ibu terima. Angkatlah dengan tangan kanan kita. Ini adalah tubuh Kristus, itu tubuh Tuhan. Yang mati tergantung di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Haleluya. Mari kita berdoa buat unsur perjamuan ini. Bapa, di tangan kami ada roti dan anggur. Kami hendak makan dan minum tubuh dan darah-Mu untuk mengenang penderitaan-Mu dan mempersiapkan diri untuk menyongsong kedatangan-Mu yang kali kedua. Berkati roti dan anggur ini. Kami yang lemah dikuatkan, kami yang sakit disembuhkan, kami yang putus asa diperbaharui seperti burung Raja Wali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan, angkatlah roti ini dengan tangan kananmu dan dengarkanlah apa yang dikatakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Makanlah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat tubuh-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersekutu dengan tubuh-Mu. Sekarang jemaat Tuhan, angkatlah anggur yang sudah Bapak Ibu terima. Dengan tangan kanan kita di hadapan Tuhan. Percayalah, mujizat masih ada. Pertolongan masih ada oleh kematiannya. Dengarkanlah apa yang dikatakan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Minumlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, ucapkanlah syukurmu. Ucapkanlah syukurmu kepada Tuhan. Katakan, Tuhan terima kasih buat tubuhmu. Terima kasih buat darahmu. Terima kasih buat karyamu. Terima kasih buat pengorbananmu. Haleluya, haleluya. Nyanyikan pujian ini kembali. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Syukur dengan segenap hati, syukur karena Dia beri kita Yesus Kristus. Kini yang lemah berkata ku kuat, dan yang miskin berkata ku kaya, karena semua yang Tuhan perbuat bagi kita. Syukur. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami yang sudah makan dari tubuh dan darah-Mu. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berkekurangan Tuhan limpahkan, yang memiliki masalah Tuhan buka jalan. Karena kami berdoa, memohonkan kepadamu
di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian pasti sudah diberkati oleh pemberitaan firman Tuhan dan pujian pada pagi ini. Saatnya kita memberi persembahan kita melalui online. Persembahan kita adalah wujud ucapan syukur atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita mau ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan di gereja ini. Jemaat dapat memberi dengan dua cara, yaitu dengan scan QR GoPay atau transfer BCA yang terlihat di layar kaca saudara. Kita memberi bukan untuk diberkati, namun karena kita sudah diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa, kita siapkan pemberian kita. Bapa dalam surga, terima kasih buat hari ini. Kami merasakan pemeliharaan-Mu dan saat ini kami ingin mengambil bagian untuk menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Berkati persembahan yang akan kami berikan, kiranya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, dan kami percaya Engkau akan memberkati kami sesuai dengan kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Pengumuman pertama untuk Joy Kids, jangan lupa mengikuti YouTube Superbook di link yang sudah dibagikan guru sekolah minggu. Dan jangan lupa untuk foto karyamu. Kami harap jemaat berpartisipasi aktif dalam kegiatan tengah minggu secara online, baik pemuritan maupun komsel. Mari berbagi kesaksian dan firman Tuhan selama masa pandemi ini. Ibadah new normal diperkirakan akan berjalan dalam waktu dekat. Lalu, apa saja yang perlu kita siapkan? Mari kita simak video berikut. Saat memutuskan untuk beribadah di gereja, janganlah datang dengan apa adanya. Datanglah dengan protokol kesehatan yang dianjurkan. Pakailah masker Anda untuk meminimalisir penyebaran virus corona melalui droplet yang keluar dari mulut. Setelah itu, lakukan pencucian tangan di tempat yang sudah disediakan. Mencuci tangan adalah langkah baik membersihkan kuman, bakteri, dan virus yang sengaja atau tidak sengaja kita pegang dari luar gereja. Mencuci tangan di gereja tidak perlu menyentuh keran, cukup injak pedalnya maka air akan keluar. Cuci tangan sesuai prosedur yang sudah tertempel pada tempat pencucian. Setelah itu, Asar akan meminta mengukurkan suhu tubuh kepada jemaat untuk memastikan Anda sehat. Gereja hanya menerima jemaat yang bersuhu tubuh di bawah 37,5 derajat Celcius, jemaat usia 12 hingga 60 tahun, dan tidak sedang bergejala batuk dan pilek. Alas kaki harap dikeset dulu di keset desinfektan dan keringkan di keset kering. Dan Anda boleh masuk ke dalam ruangan gereja. Sementara ini kita dilarang bersentuhan dulu ya jemaat, harus physical distancing, namun tetap ramah dan senyum. Aktivitas persembahan berada di luar jam ibadah. Anda dapat memberi sebelum atau sesudah ibadah di tempat yang sudah disediakan gereja, bisa berupa uang fisik maupun transfer. Walaupun ibadah dilakukan di gereja, ibadah streaming via YouTube tetap berlangsung. Mari kita biasakan cara beribadah yang baru tanpa mengurangi esensi gereja sebagai tubuh Kristus. Puji Tuhan, di akhir ibadah kita ini, sebelum kita menyelesaikan ibadah ini, marilah kita kembali datang kepada Tuhan. Kita berdoa bagi bangsa dan negara, kita berdoa bagi kita semua agar pertolongan dan penyertaan serta berkat Tuhan turun atas kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami tak lupa terus menerus berdoa bagi bangsa dan negara kami yang sedang dalam keadaan yang sulit. Tuhan tolong bangsa kami, ampuni bangsa kami, supaya bangsa ini dilalukan dari bencana COVID-19 ini. Mampukan pemerintah untuk mengatasi Tuhan, sadarkan masyarakat untuk mereka akan tertib, akan menjaga hidup
dalam protokol kesehatan, dan mereka sungguh-sungguh akan dapat membantu pemerintah di dalam mengatasi pandemi ini. Berkati pemerintah Jokowi, berkati semua orang-orang, para dokter, para medis yang ada di garis depan. Tuhan memberkati, lindungi mereka. Tak lupa kami juga berdoa buat jemaatmu di tempat ini. Berkati setiap pribadi lepas pribadi. Mereka yang berharap kepadamu, mereka yang berseru kepadamu, Tuhan tolong. Nyatakan kemurahan-Mu, tampilkan wajah-Mu kepada mereka, supaya mereka melihat pertolongan yang daripada Tuhan. Berkati rumah tangga mereka dalam damai sejahtera Tuhan. Berkati usaha, pekerjaan dan bisnis mereka. Tuhan, kami punya Engkau yang berjanji untuk kepada kami, supaya kami tidak takut terhadap apapun, karena Engkau hidup dan nyata. Berkati usaha kami, berkati semua pendidikan kami, masa depan kami pertaruhkan kepada Tuhan. Sedang jemaat, sekarang angkatlah tangan kita, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang terimalah berkat yang datang dari Bapa di surga. Turun kepada kita. Kasih sayang dan pengampunan dosa di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus yang tinggal bersama kita sampai Tuhan datang yang kedua kali. Maranatha. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Tuhan memberkati, sampai ketemu di minggu yang akan datang.